Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavi Landa dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya mau membuat tugas dengan mata kuliah Etika Bisnis dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana etos kerja dalam Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu etos. Etos adalah semangat yang kuat dalam melakukan sesuatu, sedangkan kerja adalah setiap potensi yang dikerahkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya. Sedangkan etos kerja secara Islam adalah suatu upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengeluarkan segala kemampuan dan aset yang dimiliki, baik berupa tenaga dan pikiran, dalam rangka mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang harus memakmurkan bumi Allah dan harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana hakikat kerja dalam Islam. Islam menghapus semua perbedaan kelas antara manusia dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Islam juga mengangkat kerja pada level kewajiban religius dengan menyebut kerja secara konsisten sebanyak 50 kali yang digandengkan dengan iman. Hubungan kerja dengan iman sama seperti pohon dengan akarnya. Al-Quran menyuruh manusia untuk menggunakan waktu dengan menginvestasikannya pada hal yang menguntungkan, bermanfaat, dengan menggunakannya dalam tindakan kerja yang baik. Islam menyerukan pada umatnya untuk senantiasa bekerja dan berjuang dan melarang segala kemaslahatan dengan berpangku tangan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal adalah pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti berdagang, bertani, berternak, dan lainnya. Pokoknya yang tidak melanggarkan ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, selanjutnya pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram adalah pekerjaan yang dilarang di dalam Islam, seperti mencuri, berjudi, penipuan, pembayaran berita bohong, pekerjaan yang mengandung riba, dan pekerjaan lainnya yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pokoknya pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang coba jelaskan apa tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia yaitu Islam mementingkan kebutuhan rohani dan jasmani. Keduanya menempati posisi yang sejajar dan saling menentukan. Pemenuhan kebutuhan rohani tidak akan sempurna tanpa didukung dengan terpenuhnya kebutuhan jasmani. Bahkan sebagian ibadah Islam, pelaksanaannya sangat tergantung kepada harta seperti zakat, infak, sedekah, terlebih lagi haji. Demikian pula sebaliknya. Pemenuhan manusia terhadap kebutuhan jasmani tanpa terpenuhinya kebutuhan rohani akan menjadikan manusia akan mengalami keterpecahan pribadi dan sangat rentan terhadap penyakit kejiwaan lainnya seperti depresi, stres, dan sebagainya. Dalam kacamata Islam, manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga makhluk spiritual sekaligus makhluk sosial. Sebagai tujuan akhir, segala aktivitas yang dilakukan baik dalam bidang sosial, politik, terlebih dalam bidang ekonomi adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Coba jelaskan apa tugas manusia di muka bumi. Baik, tugas manusia di muka bumi ini yaitu manusia di muka bumi ini menggemban tugas utama, yaitu beribadah dan mengabadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah baik ibadah mahdoh, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah ghairul mahdoh merupakan usaha
sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabadikan dan taat kepada Allah selaku pencipta, karena ada hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Baik pengabdian manusia sebagai hamba Allah dan terbatas hanya pada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga dengan keikhlasan hati seperti yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Bayyinah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surah 98. Selain itu juga tugas manusia diciptakan yaitu mengimplikasikan tugas-tugas ilahiyah yang mengandung banyak kemaslahatan dalam kehidupannya. Manusia membawa amanah dari Allah yang mesti diimplikasikan kepada kehidupan nyata. Keberadaan manusia di dunia memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khalifah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana manusia memandang harta dan kepemilikan. Islam memandang bahwa kepemilikan hakiki harta adalah Allah semata. Harta yang di tangan manusia adalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan sang pemilik sebenarnya. Seperti harta yang kita miliki itu kita sedekahkan kepada orang yang kurang mampu gitu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawabkan pertanyaan bagaimana motivasi atau perlakuan terhadap harta menurut Islam. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga ekstensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.